Silakan, Bi. Ini, Bi. Inikah yang kau inginkan? Kau bahagia sekarang? Kenapa kau tega menghancurkan kehidupan Pragya Sures? Apa yang kau inginkan? Pertama-tama kau berpura-pura jatuh cinta pada Pragya. Kemudian kau setuju menikah dengannya. Lalu kau meninggalkan dia tepat di saat pernikahan. Akhirnya Pragya bertemu dengan Abi dan hidup bahagia. Tapi kau tidak bisa melihat mereka bahagia. Apa ini tidak bisa membuatmu puas? Karena itu kau ingin menikah dengan putriku. Kenapa kau tidak tinggalkan dia? Apa yang sudah kau lakukan untuk Pragya? Harusnya kau tinggalkan dia sendiri setelah kau tahu kalau dia hidup bahagia. Dia bahagia dengan suaminya. Kenapa kau hancurkan? Baik, Bi. Benar semua yang Bibi katakan. Bibi punya hak untuk marah. Percaya atau tidak, segala yang kulakukan demi Pragya, tidak ada yang lain. Kita berdua tahu jika dia telah dibingkai. Tapi bagaimana kita membuat masyarakat mempercayainya? Tidak peduli apa yang kita lakukan. Tidak peduli berapa kali banyak yang kita katakan jika itu sebuah kebohongan. Tidak seorang pun yang akan mempercayai kita dan kita tahu hal ini. Jadi karena itulah, aku tidak ingin orang terdekat dan kesayangannya meragukan karakternya juga. Jadi sebelum seseorang berani menunjuk jari padanya, aku ingin membungkam mereka. Apa benar kau berpikir seperti itu? Hah? Kau pikir kau bisa membungkamku? Dan aku bisa memberikan doa restuku? Kau pikir kau bisa dapat doaku? Tidak. Aku tidak akan memberikan itu. Tidak akan. Aku tidak akan pernah memberikanmu restu. Aku tidak setuju dengan apapun yang kau lakukan. Kalau memang benar kau peduli pada Pragya, harusnya kau tidak melakukan semua ini. Kau menyakiti Pragya. Dan kali ini, kau benar-benar menyakiti perasaan Pragya. Harusnya kau pikirkan itu. Jangan sakiti dia terus. Kau pikir kau siapa? Bisa mencemaskan kehidupan Pragya. Sebagai ibunya aku masih hidup. Aku datang kemari untuk membungkam semua orang. Kenapa kau berusaha ikut campur? Kau tahu kan ini bukan urusanmu. Aku tidak tahu kenapa Pragya mau menikah denganmu. Aku tidak bisa mencari alasannya. Aku tidak tahu. Kalau anakku mengambil keputusan itu, aku tidak akan pernah menyetujuinya. Tidak akan. Sampai kapanpun Pragya tidak boleh menikah denganmu. Tidak. Aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Ingat, aku tidak akan membiarkannya. Sudah jelas. Tunggu, Ramu. Iya, Nyonya. Kau lihat tidak keadaan di dapur? Kenapa semuanya jadi berantakan? Semuanya kotor. Aku tidak mau melihat semuanya berantakan. Akan aku bereskan, Nyonya. Segera dibersihkan ya. Baik. Mitali, ada apa? Apa yang kau lakukan? Aku sedang berusaha mengatur yang ada di dapur, Alia. Sebentar lagi pernikahannya dimulai, tapi semuanya masih berantakan. Tidak ada yang mengatur keadaan di dapur. Nanti kalau ada tamu bagaimana? Mitali sayang, Pragya akan segera keluar dari rumah ini. Jadi, siapa yang peduli tentang bagaimana makanannya dimasak? Aku lupa tentang itu. Kau memang benar, mereka akan membenci makanan. Kalau tidak ada dia kan tidak ada yang doyan makan. Jadi percuma saja dibersihkan. Aduh, kapan pernikahan ini berakhir? Kapan Pragya meninggalkan rumah ini? Aduh. Kenapa kau bicara seperti itu, Tanu? Tapi kalau menurutku dia ini sudah terlalu banyak bekerja. Jadi karena itu perutnya terasa sakit. Iya, itu benar. Aku sibuk sekali bekerja sampai aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Aduh, ya ampun. Kau ini bagaimana? Tidak lihat apa di sini ada aku? Tanganku ini hampir patah karena ulahmu. Maaf, Nyonya. Maaf. Aduh. Ada apa ini? Kenapa tanganmu? Pasti ada sesuatu. Ini pasti kesengajaan. Memangnya kenapa? Kami berdua selalu berakhir saling menyakiti. Ini bukan suatu kebetulan. Ini sudah direncanakan. Tidak ada rencana di sini. Dan kami adalah orang yang sangat benci pada Pragya. Kau ini bagaimana? Kau selalu mengatakan kalau Pragya itu punya ilmu hitam. Aku yakin ini sudah direncanakan. Dia sudah membuat kita semua dalam keadaan terpengaruh. Itu bukan masalah. Kita harus bersatu untuk menghadapinya. Jadi dia tidak akan bisa melawan. Dan dia akan pergi. Jadi kita tidak perlu khawatir. Kau benar. Ya ampun, kenapa kau lama sekali? Hei Abi,
Apa kabarmu? Selamat datang. Aku sudah menunggumu. Terima kasih, tapi sepertinya bukan kau sering menelponku. Dan kali ini kau memintaku membawa perancang busana dan aku membatalkan pertunjukanku. Tapi ini bukan masalah karena aku akan melakukan apapun untukmu. Aku akan melakukan apa saja untukmu, Abi. Itulah sebabnya aku sangat suka padamu. Jadi, di mana pengantin wanitanya? Itu adalah sebuah kejutan. Begitu kau melihatnya, kau tidak akan bisa memejamkan matamu. Biar aku panggil dia. Alia, Tanu, kemarilah. Aku tinggal dulu ya. Aku segera kembali. Ya. Hai Alia, kau terlihat cantik sekali. Selalu. Tanu, apa yang kau pikirkan? Ada apa? Memangnya ada apa? Coba lihat dirimu. Berat badanmu naik. Kapan kau akan menikah? Maksudku, dengan pilihan jika kau tidak bekerja. Dunia modeling saat ini masih membutuhkanmu. Inilah gayamu. Tapi jangan lupa untuk mengundangku ke pernikahanmu. Kau harus mengingatku ya. Tentu. Ya. Kau sedang apa di sini? Kau kan sudah memintaku untuk tetap di kamar. Kau adalah pengantin wanita yang sangat hebat. Kau dengar apapun yang aku katakan, tapi kau harus terbiasa dengan kenyataan. Mulai sekarang kau harus mematuhi Sures. Cukup. Jangan memanggilku pengantin wanita. Lalu aku harus memanggilmu apa kalau bukan itu? Panggil saja seperti biasanya. Iya, tapi masalahnya kau kan bukan istriku lagi. Dan kau akan menikah dengan orang lain. Lalu, Sures akan memanggilmu apa? Oh, lihat dirimu. Kau tersipu malu. Itu cukup normal untuk seorang gadis ketika nama calon suaminya disebut. Ini sedikit berbeda dari kasusmu. Karena sepertinya bukan kau yang malu. Kalau kau merasa begitu, maka hari ini pasti tidak akan terjadi. Ngomong-ngomong, perancang busananya sudah datang. Jadi gaun pengantinmu harus kau coba. Aku tidak mau pergi. Ayolah, jangan keras kepala begitu. Bukankah aku bilang? Ada apa? Apa yang kau cari? Kamera tersembunyi. Aku harap tidak ada orang yang merekamnya. Karena kalau ada dan dia menunjukkan kepada suamimu, maka semuanya pasti akan hancur. Apa kau tidak bisa memikirkan sedikit tentang perasaanku? Aku anggap ini sebuah lelucon. Aku merasa bahagia sekali karena sebentar lagi aku akan melihat kau menikah. Ngomong-ngomong, bagaimana perasaanmu saat ini? Tidak apa-apa. Itu lebih dari memahami. Ya, hanya orang yang takdirnya bersamamu yang bisa mengerti perasaanmu. Dan sepertinya itu Sures. Dan bukan aku. Ayo cepatlah, perancang busananya akan datang. Tidakkah aku bilang? Sudahlah. Ayo. Kau tidak ingin membantahku kan? Aku heran, kenapa kau tidak bisa melihat betapa aku mencintaimu. Kau sudah bersama dengan pembohong sejak lama. Sehingga kau lupa cinta sejati itu seperti apa. Ayo cepatlah. Tereng. Ini dia. Apa yang kau katakan? Abi, aku tahu dia pengantinmu. Tapi aku membicarakan tentang siapa yang akan menikah. Biar aku jelaskan semuanya padamu, Tuan Lalwani. Dialah pengantin wanitanya yang akan menikah hari ini. Tapi dia adalah istrimu, Abi. Begini. Dulunya dia memang istriku. Tapi sekarang sudah bercerai. Apa kau bilang? Kapan itu terjadi? Secara resmi kami memang belum umumkan, tapi setelah dia menikah, kami akan memberikan pernyataan secara resmi. Karena itulah kenapa aku memintamu datang. Ya, aku tahu aku bisa percaya padamu dengan rahasia ini sampai nanti. Dan bukankah kau pernah bilang padaku, kau bisa melakukan apa saja untukku? Tapi dia tidak punya banyak waktu, karena desainernya sudah datang dan dia harus mencoba gaunnya. Sony, bawa dia ke atas. Kita akan coba gaun. Abi, apa yang mau kau lakukan? Maksudmu apa? Kau tahu sendiri kan, Abi? Jika orang-orang terkadang bertingkah sombong di dalam industri ini, mereka berpura-pura menyembunyikan kenyataan. Mereka bermuka dua dan hipokritikal. Tapi aku datang menjadi orang yang jujur dari sejak awal. Dan orang itu tidak lain adalah istrimu Pragya.
Bagaimana bisa kau tinggalkan dia? Sebenarnya apa maksudmu? Tolong, jangan salah mengartikan aku. Tapi aku mengatakan ini sebagai teman. Kau tidak akan pernah bertemu gadis seperti Pragya lagi. Ini kedua kalinya aku bertemu dengannya. Tapi aku tahu ini bahkan ketika aku bertemu dengannya itu pertama kali. Abi, kau tidak punya kesulitan mendapatkan gadis yang bisa kau ajak pergi ke pesta. Mereka bisa kau ajak kencan. Tapi Pragya adalah gadis yang bisa kau habiskan hidupmu bersamanya. Karena kau seorang teman, maka akan aku katakan. Tolong jangan pernah mencampuri urusan pribadiku. Permisi. Bisakah kau ikut denganku? Purap, tolong cepat sedikit. Aku ingin tahu apa yang akan kakak alami saat ini. Kita harus cepat sampai ke sana sebelum mereka menghina. Aku khawatir sekali. Tolong cepat mengemudinya. Aku minta tenang, Bulbul. Kita akan sampai di sana secepatnya. Aku punya ide, Bulbul. Apa? Bagaimana pernikahan bisa dilaksanakan jika Pragya menghilang? Maksudmu? Maksudku, aku akan menunggu di mobil sementara kau pergi ke kamar Pragya. Dan keluar lewat pintu belakang. Tepat sekali. Dengan begitu, dia tidak akan menikah. Purap, kenapa kau berpikir begitu? Dia akan terus-terusan berlari. Menurutku mungkin akan lebih baik bagi kakak untuk menghadapi masalah itu dan berusaha menyelesaikannya. Itu kan jauh lebih baik, Purap. Kau benar, Bulbul. Aku minta maaf. Aku bersikap seperti itu karena aku terlalu memikirkannya. Aku benar-benar minta maaf. Sebenarnya dengan siapa kau berteman? Dengan kami atau Pragya? Kau tidak ingat? Kau sudah menggantikan kedudukanku dengan Pragya. Dan kau sudah memecatku. Begini, aku rasa aku melakukan hal yang benar. Apanya yang benar? Jadi menurutmu Pragya itu satu-satunya orang yang layak untuk mendampingi Abi? Sementara kami semua tidak layak. Tanu, kau tidak sebodoh itu. Kau sangat tahu siapa orang yang aku calonkan. Aku tidak peduli. Kau pikir kau siapa? Sudah lama aku dan Abi saling mencintai. Cinta? Kita sangat tahu apa artinya cinta dalam industri ini. Dan Abi banyak membantuku. Tapi bagaimana kau tidak punya pekerjaan? Dan aku bukanlah satu-satunya yang mengetahui kalau kau tidak punya pekerjaan. Karena kau tidak bisa meninggalkan rumah ini ataupun meninggalkan studio ini. Dan Alia, kau adalah adiknya Abi. Aku selalu tahu jika tidak ada yang bisa menghancurkan hubungan kalian. Aku tidak peduli pada orang lain. Kau tidak pernah menginginkan sesuatu yang buruk untuk Abi. Dan sejujurnya, aku merasa kasihan sekali kepada Abi. Abi adalah permata seseorang, tapi orang yang ada di sekitarnya bermuka dua. Aku tidak tahu jika kau yang sebenarnya meminta Abi untuk bercerai. Tapi aku yakin sekali jika kau pasti tidak melakukan apapun untuk menghentikan dia, melakukan itu juga. Tapi ingatlah selalu jika kau akan menghadapi takdir yang sama. Karena kau yang membuat Abi mengalaminya. Yang benar saja. Ada apa denganmu ini? Sebelum aku memintamu pergi, kau pergilah dari sini dan jangan berani-berani kemari lagi. Karena aku tidak akan pernah mengizinkanmu. Apa sebenarnya yang kau pikirkan? Jika aku tinggal di sini setelah aku mengetahui, aku hanya akan kembali ke rumah ini ketika Abi pada akhirnya kembali pada istrinya dan kalian berdua pergi untuk selama-lamanya. Kalian berdua. Ya ampun, kenapa kalian ikut aku? Iya, Bungkus iya. semuanya. Baik, Dan kau Pak. cepat kembali bekerja. Iya, iya. Siapkan semua makanannya. Cepat siapkan. Ayo, Iya, ayo, Tuan. sebelah sana, Dan- sebelah sana. Kalian siapa? Kami band pernikahan. Band pernikahan, tapi kenapa kalian seperti sedang melakukan parade? Coba kalian perdengarkan. Berhenti, berhenti, berhenti. Cukup, sudah cukup. Ya ampun, suaranya buruk sekali. Hah? Untung saja menikah bukan aku, tapi orang lain. Tapi, bagaimanapun juga, mereka berdua adalah orang yang sangat teliti. Jadi aku memintamu untuk memainkan lagu yang bagus. Di mana orang cateringnya? Di mana cateringnya? Mainkan.
keluarga pengantin wanita. Tidak boleh memainkan lagu untuk keluarga pengantin wanita. Maafkan aku, Bu. Mungkin mereka terlalu bersemangat dan mereka tidak bisa mengendalikan dirinya. Pengantin prianya mana? Biar aku mencarinya. Paman, berapa lama lagi pengantin prianya? Apa? Dia sudah di luar? Yang benar saja. Baiklah. Ya, baiklah. Pengantin prianya sudah di luar. Aku kemarin mau bertemu dengan Pragya. Di mana anakku sekarang berada? Tapi kan kau tahu, Bu, pengantin wanita menunggu di kamar, sementara pengantin prianya berjalan masuk. Saat ini aku mau bicara dengan anakku. Ibu, kau tidak boleh masuk ke kamarnya. Maksudku, kau tidak boleh ke sana begitu saja. Aku harus mengatakan sesuatu padamu sebelum kau pergi. Tolong, jangan menciptakan drama sementara kau ada di kamarnya. Biarkan saja berlalu mengikuti angin. Percayalah, semuanya pasti akan baik. Abi, aku meragukan kedatangan mereka semua ke sini. Bagaimana kalau dia merencanakan sesuatu lagi, Abi? Aku yakin hal itu tidak akan terjadi. Kau yakin, Abi? Aku sangat yakin. Pragya akan menikah hari ini, jadi kalian berdua harus duduk dan tenang saja. Hah? Ibu, Mana Nenek. tasmu? Apa? Ada apa ini? Tidak ada apa-apa. Ibu, apa yang ibu lakukan? Kau tidak perlu tinggal di sini lagi. Cukup, kau harus pulang ke rumah. Tunggu, dengarkan aku Aku dulu, tidak Bu. akan membiarkanmu tinggal di tempat ini lagi. Tunggu, Bu. Sebentar, Bu. Biar aku jelaskan. Kau tidak boleh tinggal di sini. Aku tahu alasan dibalik semua keputusanmu. Itu sebabnya aku datang kemari. Aku tahu kenapa kau setuju untuk menikah dengan Sures. Karena kau sangat mencintai Abi. Tapi ini gila. Dan aku tidak akan pernah membiarkan kau melakukan kegilaan ini. Aku yang membawamu ke dunia ini dan aku ibumu. Aku memiliki setiap hak untuk membuat keputusan. Aku tidak pernah menanyakanmu sebelum aku melakukan semua ini, tapi kau gadis pintar. Kau selalu membuat keputusan yang benar, tapi kenapa sekarang ini salah? Kau mengecewakan ibu. Ibu, aku mohon tolong tenanglah dan dengarkan aku dulu, Bu. Aku mohon, Bu. Tidak. Sekarang juga kita harus pergi dari sini. Kau harus ikut bersamaku. Ayo, kita akan pulang ke rumah. Ibu. Mau kemana ini? Jadi begini, Pragya, kau harus tahu. Ibumu ingin melihatmu sebelum kau menikah. Oh ya, Bu, kami juga membutuhkanmu untuk acara di bawah. Ayo, ikutlah denganku. Menyingkir kau, atau kulupakan ini rumahmu. Aku akan membawa Pragya bersamaku pulang. Jadi tolong jangan halangi aku. Aku akan membawa dia pergi. Kau tidak punya hak untuk ikut campur. Ayo. Kau tidak punya hak untuk mencampuri masalah dari pasangan yang sudah menikah. Apa kau bilang? Kau bahkan tidak tahu apa itu arti pernikahan. Tapi kau berani bicara begitu. Yang membuat istrinya sendiri menikah dengan pria lain. Apa kau pantas disebut suami? Kau sudah menceraikan dia. Tapi kau masih saja ingin menahannya di sini. Begini, Bu, aku tidak memiliki hak. Tapi menyuruhnya tinggal di sini adalah keharusan. Kau tidak memberitahu ibumu kenapa aku menikahimu. Beritahu dia sekarang. Kalau kau tidak mau, aku yang memberitahunya. Aku menikahimu untuk kebaikan keluargamu. Dan ini bukan sekedar untuk mencari kesenanganku. Ya, aku juga tahu kalau kami sekarang sudah bercerai. Dan kami bebas untuk melakukan apa saja. Dan juga membuat keputusan masing-masing. Jadi aku harap kau mulai bicara, Pragya. Dan jangan lupa juga, aku selalu bersungguh-sungguh dalam setiap perkataanku. Jadi tolong putuskan dengan baik-baik. Aku akan menunggumu di bawah. Banyak para tamu yang sudah datang. Sampai nanti ya. Permisi. Ibu, kemarilah. Pragya, Sebentar. ada apa Tolong, ini, Nak? dengarkan aku, Bu. Tolong dengarkan sekali ini saja.